kita paksa orang itu supaya comply terhadap ketentuan. Kau udah bayar pajak belum? Kau udah bayar royalti belum? Gitu. Kamu ngurus paspormu nggak bisa karena kamu belum bayar pajak. Lebih jauh lagi, kau memperbarui izinmu di apa nggak bisa karena kau belum bayar ini. Pajak itu adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Kan nggak ada orang yang mau dipajaki. Tapi oke lah, karena dia untuk mempertahankan peradaban, oke, kebiadaban itu kita iyain lah, pajakin gue. Tetapi bukan dibalik buat orang kecil yang membiayai orang besar. Jadi kalau Pak Luhut bilang, nanti akan dialihkan subsidinya, ya itu alasan juga yang masuk akal. Ini nih, yang bikin tensi rakyat Indonesia pada naik semua. Iya, Kalian maksa rakyat Indonesia bayar pajak mulu. Tapi fasilitas apa yang dikasih buat rakyat Indonesia selain dikasih tontonan ada orang yang ngembat duit sampai 300 triliun cuman kena 6,5 tahun penjara karena sopan. Mantap bang. Itu yang jelas-jelas kerugian negara, malah kalian diemin. Iya. Dan itu yang jelas-jelas adalah duit rakyat yang diembat dari pajak. Suruh dia balikin itu duit 300 triliunnya, masukin ke APBN. Iya. Kalau kalian bisa galak ke rakyat, berarti gue juga bisa galak ke kalian. Keren. Karena duit gaji kalian itu asal dari pajak yang diperes dari kami rakyat Indonesia. Dan jangan bacot lagi tentang apa yang udah kami lakuin untuk negara ini. Kami udah banyak ngelakuin untuk negara ini, dari pajak sampai nyumbang 80% dana APBN untuk bayar gaji kalian. Usah songong lu pada. Ayo. Itu kita seperti contoh ya, ada mobil sama sepeda motor mungkin 100 juta lebih, yang bayar pajak cuma 50% itu. Jadi Anda bisa bayangkan kepatuhan kita itu sangat rendah. Ya, semua penting. Dan saya hanya mohon semua kita, pejabat-pejabat, pengamat-pengamat, ayo kita rame-rame dukung ini. Karena ini untuk kepentingan Republik. Ini game changer buat Indonesia. Nggak usah terus kritik-kritik dulu, biarkan jalan dulu. Nanti ya memberikan kritik bangun, karena ini banyak masalah yang harus diselesaikan. Kan kita tahu pajak itu fungsinya untuk mensubsidi orang kecil. Ini bagaimana ya orang kecil mensubsidi orang besar, orang kaya itu akalnya dari mana? Jadi kita bayangkan misalnya tidak masuk akalan seluruh sistem perpajakan kita tuh. Jangankan rakyat ya, pemerintah sendiri aja tidak taat bayar pajak. Masih banyak kendaraan dinas yang nggak bayar pajak di berbagai kota, kabupaten, provinsi. Lah itu gimana? Kenapa malah nyalahin rakyat? Sedangkan aparatur negara sendiri, mobil dinasnya juga tidak taat bayar pajak. Kadang tuh muak juga lihat pemerintah ya. Apa-apa nyalahin pajak, apa-apa nyalahin rakyat. Tapi ketika rakyat mengkritik pemerintah, congornya bukan main. Hanya minta sekali lagi dukungan Anda dan semua masyarakat Indonesia. Ayo kita rame-rame dukung dan patuh terhadap ketentuan. Karena nanti ada mantan-mantan pejabat juga yang tidak patuh akan ketahuan. Ya, akan ketahuan. Jadi kalau misalnya saya mantan pejabat, saya menyembunyikan sesuatu, pasti akan ketahuan. Entah dulu dia paling berkuasa, nggak ada urusan. Nanti akan bisa lihat, orang akan bisa Google kamu, nanti kalau kamu tuh membuat sesuatu yang nggak benar. Game changer buat Indonesia, karena kita bicara masalah pajak, karena penerimaan pajak yang tidak maksimal, dan kita mendukung program Cortex yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan di keuangan. Gue sebenarnya udah riset dikit sih soal Cortex ini, plus minusnya gimana. Cortex diperlukan untuk meningkatkan rasio pajak, betul. Tapi Cortex juga rentan penyalahgunaan data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi yang punya negara bilang jangan kritik, ya udah. Mohon maaf untuk Pak Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional ketika menyampaikan keluhan terkait dengan kepatuhan pajak Republik Indonesia atau rakyat Indonesia yang masih rendah. Please, kita itu, saya rasa pribadi gitu ya, udah taat kok bayar pajak, cuma masalahnya seringkali uang pajaknya dikorupsi, dan itu membuat kita semakin nggak percaya dengan pengelolaan negara yang diwakili oleh para pemimpin saat ini atau para pejabat hari ini, termasuk Pak Luhut. Kalau nggak salah sih ada banyak perusahaan yang cangkang gitu, yang itu mengamankan ya nama Pak Luhut juga gitu ya. Itu kalau nggak salah pernah dibongkar di Panama Papers. Silakan deh teman-teman kalian cari beritanya. Tapi yang pasti di sini kita sebagai rakyat udah kok taat pajak, cuma masalahnya pajaknya sering banget dikorupsi. Jadi kita nggak percaya deh. Untuk Pak Luhut yang maha kuasa. Tahu nggak sih Pak, sebenarnya orang Indonesia itu punya sifat dasar yang manut dan nurut lah. Kalau nggak percaya orang Indonesia itu punya sifat dasar manut dan nurut, coba lihat aja
diaspora Indonesia yang berada di luar negeri, entah itu bekerja atau pindah domisili. Diaspora Indonesia yang berada di luar negeri, mereka itu cenderung taat bayar pajak. Padahal pajak yang mereka bayar di negara orang itu jauh lebih tinggi dan jauh lebih mahal daripada pajak di negara sendiri. Mereka taat bayar pajak tanpa harus diancam dulu oleh pemerintah setempat. Dan pernah nggak sih Pak Luhut itu bertakon-takon, kenapa sih diaspora Indonesia di luar negeri itu taat bayar pajak, tapi di negara sendiri malah terkesan males? Tahu nggak kenapa? Karena bayar pajak di negara orang itu dilayani dengan rasa hormat, dan prosesnya itu gampang banget. Sedangkan di Indonesia, bayar pajak, entah itu online atau offline, sulitnya bukan main. Sedangkan kalau Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat tadi cuplikan video di mana Rocky Gerung kritik Pak Luhut ini terang-terangan di depan banyak orang. Nah, teman-teman, di salah satu berita dikatakan dalam sini, Menteri Koordinator Bidang Kementerian dan Investasi Mekno Marves. Nah, Luhut Binsar mengaku tak ambil pusing soal segala macam kritik yang dilontarkan pengamatan politik Rocky Gerung ini. Nah, teman-teman, dimana kita tahu kepada dirinya, menurutnya kritik Rocky Gerung ini baik kepada dirinya maupun kepada pemerintah Presiden Joko Widodo. Nah, merupakan bagian dari demokrasi. Nah, sehingga terus terang saya melihat Anda sepertinya Anda hebat dan kritikan sangat banyak. Anda kritik pemerintah banyak, kritik presiden juga banyak. Nah, it's okay, di situ kita demokrasi nah, kata Luhut di saat duduk bersama Rocky Gerung, dikutip dari RGTV channel Selasa 20 September 2025. Nah, di mana Pak Luhut ini mengatakan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar. Nah, karena perbedaan itu salah satu bentuk kedewasaan dalam demokrasi. Dan kalau itu berbeda pendapat, jangan ditularkan menjadi kebencian. Berbeda pendapat itu adalah salah satu kejanggalan seseorang. Nah, teman-teman, di mana Pak Luhut ini menyangkal tidak adanya kebebasan di tanah air. Nah, ia menuturkan kebebasan yang pemerintah kehendaki, yakni kebebasan yang bertanggung jawab dan tidak menyebabkan adanya kekacauan di negara ini. Nah, teman-teman, dimana kita melihat kalau orang bilang kebebasan di kita itu tidak ada. Nah, itu tidak betul katanya. Nah, lanjut, dimana Menko ini meyakinkan bahwa Indonesia mampu menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi, adanya keterlambatan waktu yang beberapa aspek kata dia dapat terjadi lantaran pemerintah harus melakukan penyesuaian tersebut. Nah, teman-teman, dimana kita melihat Pak Luhut ini menilai Jokowi telah membuat berbagai perubahan besar untuk negeri selama menjabat sebagai kepala negara. Oleh karena itu, ia optimis negara ini mampu mencapai cita-cita Indonesia emas pada 2045. Nah, mendatang selama hampir 8 tahun bersama Presiden Jokowi dalam pemerintah ini, saya kira kita telah membuat perubahan-perubahan yang kasar untuk negeri ini. Nah, teman-teman, di mana 2030 dan 2045 itu saya pikir kalau kita semua sepakat dan kompak itu akan bisa kita capai. Nah, di mana tidak ada yang tidak bisa kita capai tandasnya. Di mana di hadapan Rocky Gerung ini, teman-teman, koordinator pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Jawa Bali itu memamerkan keberhasilan dalam menangani pandemi COVID-19, di mana walaupun Anda mengkritik kami juga, Anda bisa lihat misalnya bagaimana dalam kita menangani COVID-19 yang semua orang mengakui betapa katanya hebat sekali, ujarnya. Nah, lanjut, beredar narasi yang menyebutkan bahwa Kejagung telah menetapkan Luhut sebagai tersangka kasus korupsi batubara di negara ini. Nah, teman-teman, informasi tersebut disebarkan akun media sosial Facebook bernama Lintas Berita pada Kamis 16 Oktober 2025. Nah, di mana narasi yang beredar menetapkan Luhut sebagai tersangka korupsi sumber daya alam batubara. Nah, Luhut Binsar, pemilik PT Toba Bara, terbukti menyalahgunakan
lahan 600 hektar demi keuntungan pribadi. Nah, lantas benarkah Luhut Binsar ini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi batubara tersebut? Nah, berdasarkan penelusuran tersebut teman-teman, di mana tidak ditemukan pemberitahuan dari media yang mengonfirmasikan salah satu hasil teratas berasal dari berita CBNC Indonesia berwujud negara. Luhut ungkap penyesalan yang tayang pada 30 Juni 2024, di mana dalam berita tersebut dijelaskan bahwa Luhut saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves. Nah, di mana menyesal keterlambatan penerapan sistem informasi mineral dan batubara yang menyebabkan potensi kerugian negara hingga 270 triliun. Nah, namun tidak ada satupun bagian berita tersebut yang menyebut Luhut terlibat korupsi atau menjadi tersangka kasus batubara. Nah, selain itu teman-teman, pemberitahuan dari VOA Indonesia berjudul dituding bermain di pusaran bisnis batubara. Luhut minta laporan tertulis yang tayang pada 19 Desember 2018 hanya menyampaikan respon Luhut terhadap tudingan sejumlah LSM lingkungan dan intro korupsi. Nah, dalam kenyataan tersebut Luhut minta agar tudingan tersebut dibuktikan secara tertulis, bukan hanya sebatas opini publik. Sepanjang pemeriksa tidak ditemukan sumber resmi dari Kejaksaan Agung atau lembaga berwenang lainnya yang menyatakan bahwa Luhut Binsar sebagai tersangka dalam kasus korupsi batubara tersebut. Nah, teman-teman, di mana berdasarkan hasil penelusuran klaim bahwa Luhut jadi tersangka korupsi batubara adalah hoax atau konteks palsu. Nah, di mana tidak ada bukti valid maupun pernyataan resmi dari lembaga hukum yang mendukung tudingan tersebut. Nah, teman-teman, di mana publik dihimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya di media sosial agar tidak ikut menyebarkan berita bohong atau hoax. Nah, teman-teman, sekian channel kita hari ini. Jangan lupa tetap tonton channel kita, masih banyak mengenai bagaimana negara-negara kita. Nah, teman-teman, sekian channel kita. Salam NKRI, harga mati.